seandainya saya begitu dulu, seandainya saya tidak memilih begitu dulu, akhirnya apa yang terjadi? Makanya waktu kita ngomong tentang aku, coba kita lihat kata pengkhotbah ayat yang ke-12, ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa. Ini penting sekali. Jadi waktu bicara tentang bukan apa yang saya bisa kerjakan, tapi apa saya, sebagaimana saya ada, dimulai dengan sebuah bagian yang kita katakan adalah evaluasi. Evaluasi. Pengkhotbah mengatakan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki segala yang terjadi. Membulatkan hatiku. Setelah membulatkan hatiku, ada bagian yang lain yang menarik. Ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan. Ini kalau saya gambarkan, yang pertama evaluasi, yang kedua adalah introspeksi. Ayat 13, itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Ada kata Allah di sana, bentuknya reflektif. Ya, saya waktu mempersiapkan ini, saya memikirkan ya, Salomo itu seakan-akan memberikan sebuah pesan. Ini bukan hanya sekedar apa yang tertulis dan apa yang saya katakan, tapi Salomo seakan-akan memberi pesan bahwa hidup manusia itu harus terdiri dari bentuk evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Loh, apa bedanya sih? Kita kan sering dengar ya. Evaluasi itu lebih kepada diri sendiri. Aku membulatkan hatiku, menempatkan hatiku, diriku sebagaimana aku ada. Introspeksi, waktu dia ngomong melihat segalanya yang di luar, maka dia ngomong begini, aku telah melihat segala perbuatan. Dia ngomong introspeksi. Tapi nggak cukup, tidak hanya melihat diri, melihat apa yang terjadi di dalam sekeliling. Dia mengatakan begini, itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah, refleksi. Terlepas dari kalimatnya mungkin berkata, loh kok menyusahkan? Ya nanti kita akan coba bahas ini. Tapi paling tidak, ini sebuah pesan yang penting. Pada saat yang sama kita nggak bisa menempatkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan, nggak bisa ya, betul nggak sih? Setuju nggak sih? Bukan berarti pekerjaan nggak penting ya. Tapi mau sampai mana diri kita tuh dikenal dengan kemampuan kita, nggak mungkin. Makanya ada usia pensiun kan? Nggak usah pengusaha, nggak hamba Tuhan aja ada bahasa pensiunnya. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar, secara kemampuan analisa tubuh pasti kan menurun kan? Makanya kita percaya ada yang namanya emeritus. Karena dirasa pada waktu usia tertentu dia bukan nggak bisa berkarya, bukan. Tapi begitu masuk di dalam sebuah rapat, pengambilan keputusan, kemampuan untuk menganalisa dan melihat itu menjadi menurun. Ya saya nggak tahu dengan bapak kita ya, Pak Stephen Tong ya, tapi saya dengar dari beberapa rekan juga sudah mulai tidak terlalu aktif dalam pengambilan keputusan, walaupun dia masih ada di dalam sebuah pucuk pimpinan. Ya. Selalu ada begitu. Saya ingat waktu di GI Ho Im Tong itu, Pak Kala Tong waktu mundur itu diganti dengan tim 8 orang yang masuk. Supaya apa? Supaya bisa lebih balance gitu. Ya dan gimana pun juga kita juga harus menyadari bahwa ada satu bagian yang harus berhenti. Nggak bisa kita pegang terus apa yang kita kerjakan sebagaimana diri kita, nggak bisa. Berarti posisinya harus ada di sini. Kalau ada di bagian siapa saya dan bagaimana saya menghadapi hidup, kan saya perlu evaluasi. Ya saya yakin sih tidak ada kata terlambat untuk mengambil keputusan. Maka sebelum mengambil keputusan yang penting adalah evaluasi. Evaluasi apa? Hati. Nah ini pertanyaan penting buat kita hari ini. Kalau kita ngomong tentang membulatkan hati, apakah hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada apa yang Tuhan mau, atau kita cenderung melakukan apa yang saya suka? Maka begitu apa yang saya suka saya lakukan, justru itu melukai hati Tuhan. Karena apa yang saya suka itu Tuhan gak suka. Ya. Makanya ingat Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan begini, apa yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar pun belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Ini tambah tinggi. Apa yang baik belum tentu benar, betul ya? Kalau orang maling bagi-bagiin hasil malingnya, ya mungkin orang ngomong baik. Oh baik ya, kok orang itu dermawan ya, kasih sedekah, ya, kasih bantuan. Tapi kok dapatnya dari korupsi, berarti kan nggak benar. Betul ya? Tapi apa yang benar pun belum tentu diperkenan. Kok bisa? Daud kurang apa waktu dia ngomong membawa bait Allah? Tuhan ngomong apa? Bukan kamu. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak sebatas tentang apa yang kita anggap itu benar,
Nah masalahnya adalah waktu kita mengevaluasi, kemudian kita kan harus pikirkan, apa itu? Datang ke gereja kebaktian itu benar nggak? Baik ya pasti ya, baik ya betul ya. Orang ke gereja kan nggak mungkin juga apa yang dikorupsi, kan nggak tahu juga ya. Ya terlepas mungkin ada orang-orang tertentu yang menggunakan gereja, kita nggak tahu. Tapi baik ya dong ke gereja. Ya. Ke gereja bener nggak? Ya bener lah, kan datang ibadah kan gitu. Tapi masalahnya adalah waktu yang benar ini diperkenan oleh Tuhan. Maksudnya apa sih perkenan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu terkait erat dengan motivasi hati. Maka orang bisa datang ke gereja, orang bisa datang baca firman Tuhan, itu semata-mata untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Makanya muncul berbagai macam denominasi tentang gereja. Yang gereja yakin pasti hidupnya sukses, kan gitu ya. Gereja yang yakin kalau di dalam Tuhan itu tidak ada masalah. Datang ke gereja, tapi motivasi hatinya nggak benar. Kalau nggak benar begitu, bagaimana bisa diperkenan oleh Tuhan? Tapi bagian yang kedua adalah introspeksi. Apa itu introspeksi? Kadang-kadang kita hanya melihat diri kita sebagaimana kita mau melihat. Masalahnya adalah kita nggak pernah mungkin hidup sendirian, kan? Betul kan? Dan saya ingat tuh waktu itu, orang tua saya selalu mengatakan tentang sebuah kebenaran. Nah waktu itu kita berdialog, kan itu menurut papa mama ya. Menurut anak-anak kan nggak seperti yang papa mama pikirkan. Loh tapi kan papa mama ini yang punya kuasa di sini, ini masalahnya. Siapa pada waktu kita mengambil keputusan, kita menutup mata dan telinga buat masukan dari orang lain. Yang kita lakukan hanyalah semata apa yang saya anggap itu benar, walaupun yang benar kita melakukan itu nggak salah juga, nggak salah gitu. Tapi seringkali justru apa yang kita anggap benar itu disampaikan dengan cara yang tidak benar. Sehingga perhatian Bapak Ibu ya, kabar baik Injil itu benar dan baik, tapi menjadi kabar buruk ketika kita menyampaikannya dengan tidak cara yang tepat. Nah ini masalah juga bagi kita sebenarnya pada waktu kita mau introspeksi. Kenapa? Karena seringkali apa yang kita ingin anggap benar itu akhirnya jadi blunder. Ya makanya saya selalu ngomong, Pak Joko, kalau misalnya ada sesuatu hal yang sifatnya itu penting atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, jangan dibahas di WA. Karena kalimat tulisan itu bisa multitafsir. Bahkan saya yakin emoticon, Bapak Ibu tahu emoticon? Kan ada orang yang suka ngejok ya, bikin bercanda kan. Kamu kok gitu sih jahat, terus gampangnya tuh ketawa gitu. Orang tuh bisa tersinggung. Nggak semua orang bisa terima emoticon. Ya kan? Walaupun itu kan bercanda, ini kan ada gambarnya gini, enggak sampai, tapi saya kalimatnya begitu saya nggak suka. Saya nggak suka. Dan beberapa kali ada hal-hal yang baik, yang benar, tapi disampaikan di tempat yang salah, dengan cara yang salah. Akhirnya yang baik menjadi tidak baik. Akhirnya apa? Kamu tersinggung sih? Wah, kamu yang bercandanya kok begitu sih? Keterlaluan. Apalagi beberapa kali kalau di grup tuh kan repot ya. Kadang-kadang kita lupa ada orang kayak gitu. Mungkin kita sedang tidak ngomongin orang lain, tapi orang yang ada di grup itu saudaranya orang yang kita omongin. Jadi masalah. Jadi masalah. Ya nggak usah ngomong saudara, kita ngomong orang yang suka. Dia ngomongin satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mau dikagumi sama satu orang yang ada di grup. Terus kita ngejelek-jelekin hamba Tuhan ini. Kan orang itu ngomong loh, kok gitu sih? Terus kita tiba-tiba jadi juru bicara. Atas nama pendeta ini saya mengatakan itu berita tidak benar. Ya masing-masing kita kan selalu punya ada sosok yang kita suka ya, betul ya. Dan orang yang kita suka itu ketika dikritik sama orang lain kita merasa, loh nggak begitu kok. Aku ini orang nggak begitu orang ini gitu ya. Akhirnya ribut sendiri, jangan diomongin, nggak tahu apa-apa. Nah berapa kali kita sulit untuk introspeksi, kenapa? Karena kita melihat diri kita itu sepertinya ya semuanya kita anggap kita merasa lebih benar. Kita merasa apa? Kita merasa lebih baik. Dan yang penting yang ketiga, apa? Bentuknya itu harus reflektif. Nah seringkali pada waktu kita mengambil keputusan, kita lupa melibatkan Tuhan. Kita mengevaluasi hati kita, yes. Kita membuat introspeksi di dalam diri kita dengan orang-orang lain, yes. Itu bagus. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bentuk refleksi kan. Refleksinya apa kalau kita ngomong di sini? Ada yang bisa tetap kira-kira saya nomor 1 serupa dengan Kristus.
Jadi poinnya adalah bukan sekedar keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah.